Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Yang setuju dengan saya, Tuhan itu baik, katakan amin. Haleluya. Yuk mari sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk minggu ini, minggu siang kembali kami ada dalam rumah-Mu Tuhan Yesus. Mau beribadah kepada-Mu, mau menyerahkan hati kami, pikiran kami semuanya hanya untuk Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah apapun yang boleh terjadi, di tengah-tengah segala macam aktivitas kami, tapi kami memilih untuk datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Di tengah hidup pikuk dunia Tuhan, di tengah kesibukan dunia, kami mau diam, duduk, fokus hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Meyakinkan percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati, memulihkan, menjamah setiap anak-anak-Mu yang hadir, yang sungguh-sungguh datang beribadah. Kami tahu kami pulang kami mendapat sesuatu, kami pulang kami dikuatkan, kami pulang mendapat sesuatu yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Ibu terkasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih dalam hadirat Tuhan. Mari sembah Tuhan sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku percaya ada bagiku. Kau usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau hidupku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa-Ku datang menyembah-Mu sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau hidupku.
angkat tanganmu dan katakan, kau hebat, ajaib perkasa, berkuat, ku nyanyi haleluya. Mari sekali lagi katakan, tak usah aku takut, tak usah aku takut, sebab kau sertaku, tak usah aku bimbang, kau di dalamku, tak usah aku cemas, kau menghibur, saat ku lemah. Sambil mengangkat tanganmu, Bapak Ibu katakan, suaramu dan sembah Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah, kami muliakan, kami sembah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami memuji-Mu, kami sembah Engkau. Luar biasa, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang kami sembah. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan masa depan kami Tuhan. Tuhanlah yang pegang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkati. Mari sambil mengangkat tanganmu dan katakan, besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, namanya El Shaddai, El bangkit berdiri bersama Bapak Ibu, katakan El Shaddai, Dia besar.
mencukupi segala kebutuhanku. Engkaulah El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah berhutang. Engkau bukan Allah orang mati. Engkau Allah yang hidup. Engkau bukan buatan tangan manusia, tapi Engkau benar-benar hidup. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkaulah El Shaddai, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Koralaba sadaralaba yaralaba yaralaba takaralaba yaralaba. Mari sekali lagi angkat tanganmu dan katakan El Shaddai. Dia besar. Kaulah El Shaddai. Melimpah, limpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah. Lagu imanmu, berkatnya melimpah. Melimpah. Mari sekali lagi, berkatnya melimpah. Berkat melimpah. El Shaddai, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau benar-benar Allah yang hidup, Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Terima, Allah yang memelihara anak-anak-Mu Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang hidup Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan yang bersuka cita, sama-sama kita katakan Amin. tepuk tangan buat Tuhan. Sudah mulai agak rame Bapak Ibu. Bisa kepalkan, tos kepal ya. Kanan kiri katakan kamu luar biasa, bilang begitu. Yang percaya Allah kita baik katakan yes. Yes. Kurang mantep Bapak Ibu. Yang percaya Allah kita baik katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita menyanyikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik. Ya, ditujukannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
Yesusku. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. dulu sekarang dan selamanya. Dalam namanya Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Tuhan kita luar biasa. Yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin. Karena saya banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi bukan cuma omong kosong. Saya benar-benar mengalami bahwa Tuhan saya itu luar biasa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan. Oh. Terpujilah nama Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia. Dia hancurkan kutuk Bapak Ibu. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati nyata, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ya Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bertepuk Tuhan berjaya dan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan mari sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, kami bersorak bertepuk tangan,
Tuhan kita luar biasa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang kita punya penolong yang setia, cuma Tuhan Yesus Bapak Ibu. Mari naikkan pujian dari awal. Saat ku berjalan, ku berjalan. kasih-Mu, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih Tahu yang terbaik bagiku, Dia lebih tahu. Mari sekali lagi. Oh, Kau lebih tahu. Dia lebih tahu, Dia lebih sanggup Bapak Ibu. Katakan, Kau lebih Percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan kita itu penolong yang setia. Karena cuma Dia yang sanggup menolong kita. Amin. Kalau dengar lagu ini saya ingat teman saya Bapak Ibu, teman sepelayanan saya. Dalam pelayanan dia nggak pernah hitung-hitungan. Kalau bisa memberi, bahkan dia memberi buat pelayanan. Rumahnya di City Park Bapak Ibu. Ya. Dia tidak pernah meminta bantuan ketika dia ada susah. Walaupun temannya banyak. Walaupun temannya banyak, tapi dia nggak pernah minta kesulitan. Nggak pernah. Yang malah dia lakukan hanya memberi. Hari ini kalau saya boleh melihat dia hidup. Cuma pakai karisma butut Bapak Ibu. Hari ini bisa bawa expander Bapak Ibu. Karena Tuhan saya luar biasa menolong dia. Karena dia nggak pernah hitung-hitungan dalam pelayanan. Itulah saya yakin dan percaya Allah saya itu Allah hidup. Dia bukan Allah orang mati. Dia bukan Allah mati. Dia
Allah yang hidup. Dia melihat apa yang kita lakukan, bahkan sekecil pun dalam hidup kita. Percaya Bapak Ibu? Yang percaya dengan saya, bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Sambil mengangkat tanganmu, karena cuma Dia yang bisa nolong kita. Bukan saldo tabungan kita, bukan teman-teman kita, bukan atasan kita, bukan kenalan kita. Cuma Dia bisa nolong kita. Amin. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Sambil nyanyikan lagu ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih bisa ku pulihkan hidupku. bukan orang lain Bapak Ibu. Ku Cuma Yesus yang bisa nolong kita. Percaya saja, berserah saja. Dia bukan orang mati Bapak Ibu. Mari sekali lagi, Kau lebih tahu, Kau lebih yang terbaik bagiku, Kau lebih terima kasih Tuhan, terima kasih. pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari katakan, Kau lebih Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih bisa ku pulihkan hidupku. Berserah, hanya Yesus sekali lagi, Kau lebih tahu. yang terbaik bagiku. Pulihkan Hanya Yesus penolong yang hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari terus menyembah Tuhan Bapak Ibu. Kami siapkan hati kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Jamaah kami Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami sungguh membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami untuk melangkah di hari-hari ini. Hari-hari yang penuh tantangan dan pergumulan bagi kami ini Tuhan. Tidak mudah untuk kami menemukan jawaban dari setiap pergumulan hidup kami. Tapi ketika kami hidup di dalam firman-Mu, kami mendapatkan cahaya dari Tuhan. Kami mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Kami mendapatkan penerangan dari Tuhan di hati kami, pikiran kami.
apa yang paling terbaik yang kami harus lakukan. Yaitu kami tetap tekun, taat dan sabar menunggu di dalam kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami ini. Engkau berkuasa penuh atas kehidupan kami Tuhan. Engkau mengendalikan kami. Engkau bukan Allah yang selesai mencipta kami dan Engkau membiarkan kami hidup begitu saja. Tapi Engkau memelihara dan mengontrol hidup kami Tuhan. Engkau memberkati kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau amat sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak terhingga dalam hidup kami. Terima kasih untuk belas kasih-Mu dan kemurahan hati-Mu yang kami terima setiap hari Bapa. Kami bersujud di hadapan-Mu menyerahkan seluruh hidup kami. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu Tuhan. Terangi hati kami, terangi pikiran kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami. Lebih daripada itu buat kami melakukan firman ini dalam hidup kami. Sehingga hidup kami berbuah makin dewasa di dalam Engkau Bapa. Sehingga setiap tantangan yang datang kami hadapi dengan senyum dan berkata, Allah di pihakku, siapakah yang dapat melawan aku? Aku lebih daripada pemenang. Aku lebih daripada pemenang. Karena Yesus Tuhan milikku. Terima kasih banyak Bapa. Mari bicara kepada kami Tuhan. Orang per orang yang hadir hari ini. Jamah hati kami, jamah pikiran kami. Jangan biarkan kami satu orang pun lewat dari jamahan-Mu Tuhan. Roh Kudus bicara di dalam hati kami, pikiran kami. Bahwa kami hadir hari ini, kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami. Biarlah kami pulang dengan sukacita karena masalah kami terselesaikan oleh Engkau Tuhan. Biarlah kami pulang dengan hati yang gembira karena kami merasakan jamahan kuasa firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom juga yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya ucapkan selamat Paskah. Mohon maaf tadi pagi saya lupa ucapkan ya. Tapi saya ucapkan selamat Paskah karena kita masih ada dalam suasana Paskah. Ini kita sedang merayakan hari kebangkitan pada hari Minggu kemarin. Dan sekarang kita ada pada fase penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Dan nanti akan ada fase kenaikan dan kemudian ada fase keturunan Roh Kudus. Satu fase yang belum terjadi Bapak Ibu, yaitu fase glorification. Yaitu kita dimuliakan bersama dengan Kristus di awan-awan kemuliaan. Ada amin? Siapa yang mau hadir bersama pesta anak domba Allah di awan kemuliaan? Angkat tangan. Ternyata ada yang gak mau ya. Pesta anak domba Allah itu adalah peristiwa glorification. Kita dimuliakan. Tahapan itu belum terjadi. Menunggu second coming of Christ Jesus. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi sekarang kita sedang berlelah. Letih lesu mengikuti Kristus, mengorbankan segala sesuatu. Adalah kita menanti terjadinya glorification itu. Terjadinya pemuliaan pesta anak domba di atas awan. Ketika sang mempelai laki-laki datang menjemput orang-orang percayanya. Ada amin Bapak Ibu? Wah, ngomong itu hati jadi bergetar. Kapan Pak Pendeta? Yesus bilang, aku pun tak tahu. Yang tahu hanya Bapa di sorga. Bukan berarti engkau tak tahu, terus engkau hidup seenaknya. Tidak seperti itu. Bukan berarti engkau tak tahu, terus engkau tidak mengiring Yesus. Tidak seperti itu. Semakin engkau tak tahu, semakin engkau bertekun mengikuti Dia. Untuk menanti hari itu. Amin Bapak Ibu? Amin. Karena kita masih dalam suasana Paskah, maka hari ini saya berkhotbah dengan tema orang-orang di sekitar salib Yesus. Menarik temanya Bapak Ibu, tapi belum tentu menarik isinya. Ada yang temanya compang-camping tapi isinya bagus. Ada yang temanya menarik tapi isinya tidak menarik. Mari kita baca dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Slide-nya kebetulan nggak ada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Ya, saya salah ambil. Ya, jadi saya hapusin satu, saya taruh di flashnya saya tinggalin, yang saya bawa justru yang lain. Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 27. Mari kita baca silih berganti firman Tuhan ini. Saya baca ayat 17, Bapak Ibu 18 dan kita sama-sama pada ayat yang ke-27, orang-orang di sekitar salib Yesus. Ya, Yohanes pasal 19 ayat 17-27. Sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani, Golgota. Ayat 18 silakan.
Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayat 20 silakan. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Ayat 22. Ini tetap tertulis sampai sekarang, saudara. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ayat 26, silakan. Ayat 27 kita sama-sama, 3, 2, 1. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu mereka itu menerima dia di dalam rumahnya. Ibunya siapa? Maria. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, membaca kisah tentang penderitaan Kristus itu membuat hati kita sangat bergetar. Membuat kita sedih, apalagi kita menonton film Passion of Christ. Passion of Christ itu adalah cerita yang hampir mendekati kebenaran dari cerita sesungguhnya. Artinya bahwa penderitaan Kristus itu luar biasa. Setiap kali saya menghadapi momen seperti ini Bapak Ibu, saya merasa sangat gentar sekali. Saya merasa membayangkan betapa mengerikannya penderitaan dan penyaliban Kristus itu. Salah satu laju dari Kidung Jemaat dia berkata, bawalah aku dekat pada salib-Mu Tuhan. Bawalah aku dekat pada salib-Mu untuk melihat betapa Engkau menderita. Inilah seharusnya saudara menjadi kerinduan kita. Kita berdoa supaya Tuhan membawa kita lebih dekat kepada salib itu. Kita berdoa supaya kita ada dekat salib itu. Dan kita melihat bagaimana proses penebusan dosa Kristus yang terjadi di salib itu. Kita memang secara fisik tidak hadir waktu itu Bapak Ibu. Amin. Secara fisik memang kita tidak hadir saat Tuhan disalibkan. Namun dalam iman, setiap orang percaya itu harus berlutut dan tersungkur dan menatap pada salib Kalvari itu. Memang secara fisik kita tidak hadir di Kalvari, tapi secara roh kita berdoa supaya Tuhan membawa kita tersungkur pada kaki salib itu dan kita berkata, aku manusia paling berdosa. Karena aku berdosalah, maka Kristus datang untuk menebus hidupku. Nah saudara, namun demikian persoalan yang lebih penting bukan hanya kehadiran kita dekat salib itu, namun mengapa? Dan apa yang kita buat atau bagaimana sikap kita ketika kita ada dekat salib itu. Itu yang menjadi pembahasan ini. Jadi khotbah hari ini memperlihatkan kepada kita sikap beberapa orang yang ada di dekat salib Kristus itu. Jadi ini khotbah kedua, jadi saya agak sedikit mengajar. Bapak Ibu. Kalau khotbah pertama tadi kita bahas tentang kekhawatiran. Khotbah ini agak sedikit mengajar. Nah, ada 3 orang, kelompok orang yang hadir dekat salib itu. Yang pertama Bapak Ibu, prajurit Romawi. Yang pertama prajurit Romawi. Yohanes pasal 19 ayat 23 ini kelompok pertama yang berada sangat dekat dengan salib berkata, yang tadi kita baca ayat 23 berkata, sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus. Artinya bahwa yang menyalibkan Yesus bukan prajurit Yahudi, bukan prajurit Yunani, tetapi yang menyalibkan Yesus adalah prajurit Romawi. Berarti prajurit Romawi ini adalah kelompok orang pertama yang paling dekat dengan salib Kristus. Tetapi apakah yang mereka kerjakan di sana?
setelah menyalibkan Yesus? Apa yang prajurit-prajurit dilakukan ketika mereka sudah selesai menyalibkan Yesus? Jadi hukuman salib itu bukan hukuman Yahudi, saudara-saudara. Hukuman penyaliban itu bukan hukuman Yunani, itu hukuman Romawi. Dan Bapak Ibu tahu, Kaisar Romawi itu membuat obor dari manusia. Jadi dia bikin taman gitu, tamannya lalu dia bikin meja makan di depan di tengah. Dia duduk bersama pembesar-pembesarnya. Bapak Ibu tahu lampu penerangannya apa? Lampu penerangannya adalah orang-orang yang dipancung di tiang keliling itu, lalu disiram dengan minyak, lalu dibakar. Itu obor. Itu hukuman Romawi. Maka dikatakan siapa yang tergantung pada salib itu adalah terkutuk. Jadi jangan bangga punya aksesori salib. Di mobil, di rumah, di mana-mana. Itu kutuk Bapak Ibu. Terkutuklah orang yang tersalib pada kayu, tergantung pada kayu salib. Jadi itu Kaisar Romawi bikinnya gitu Pak. Obornya dari manusia, dipancung, dikelilingi. Jadi pada saat dia makan disiram tuh dengan minyak, dinyalain. Kalau Pak Henry bikin taman kan pakai lampu neon ya. Nah lampu neon dia itu manusia-manusia penjahat itu yang ditangkap. Lalu dipancung, ditusuk begitu, disiramin minyak, lalu dibakar. Cut-cut, nyala. Beliau makan santai dengan para pembesarnya. Itu hukuman Romawi. Nah, jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tetapi apa yang dikerjakan oleh prajurit Romawi ini setelah mereka menyalibkan Yesus, setelah mereka selesai menyalibkan Yesus, apa yang mereka lakukan di sana Bapak Ibu? Yohanes pasal 19 tadi kita baca ayat 23-24 berkata, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, ayat 24, karena itu mereka berkata, ayat 23, maka mereka mengambil pakaiannya. Lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja, ayat 24. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, perhatikan, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkan jubah itu. Jadi rupanya saudara-saudara, mereka sementara membagi pakaian Yesus dan mengundi jubahnya. Mengapa mereka membuang undi? Mengapa mereka sudah membagi, tapi kemudian mereka membuang undi lagi atas jubahnya? Karena jubah ini nggak bisa dibagi, saudara-saudara. Dia terjahit dari atas ke bawah utuh. Jadi Bapak Ibu mengerti ini, kalau pria Yahudi itu, pria dewasa Yahudi itu punya 5 jenis pakaian. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ini berarti mengerti kenapa jubah Yesus sama pakaiannya itu beda. Jadi ada 2, 1 pakaian yang dia pakai, lalu kemudian dari luar jubahnya. Jadi yang mereka bagi itu pakaian yang lain, jubahnya nggak dibagi. Mengerti? Jubahnya tidak dibagi. Nah begini, setiap pria Yahudi punya 5 pakaian wajib. Yakni 1 jubah. Yang kedua baju dalam. Yang ketiga ikat kepala. Lalu yang keempat ikat pinggang. Yang kelima sepatu, kasut. Itu 5 pakaian wajib pria Yahudi dewasa. 1 ikat kepala, yang kedua jubah, yang ketiga baju dalam, ya. Lalu yang keempat ikat pinggang, yang kelima alas kaki. Bapak Ibu paham? Jadi setiap pria dewasa itu punya 5 pakaian wajib. Yesus juga punya pakaian begitu. Nah kalau semua perlengkapan pakaian Yesus ini dibagi kepada 4 prajurit, 1 orang 1, maka masih tersisa 1 perlengkapan. Dan rupanya yang tersisa itu adalah jubahnya Yesus. Yang tersisa itu adalah jubahnya dan tentu saja jubah ini tidak bisa dibagi 4 karena nanti tidak berfungsi apa-apa. Kalau dipotong-potong dibagi 4, dibagi prajurit ini tidak bisa mau pakainya bagaimana? Jubahnya mau dipotong-potong, tidak berbentuk lagi. Oleh karena itu dia diundi. Dia diundi. Bapak Ibu tahu sesungguhnya peristiwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Namun merupakan penggenapan atas nubuatan 1000 tahun lalu sebelum peristiwa ini terjadi di dalam Mazmur pasal 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi 1000 tahun sebelum Kristus disalibkan, Mazmur sudah ngomong tentang ini. Bahwa mereka membagi-bagi pakaiannya dan mereka membuang undi atas jubahnya. Mazmur 22 ayat 19. Ini saudara, jadi ini baru kejadian ini terjadi di Bukit Kalvari.
tapi sudah dibicarakan 1000 tahun yang lalu. Dan tindakan mereka ini adalah tindakan di mana mereka benar-benar menelanjangi Yesus Kristus. Benar-benar telanjang. Yohanes 19:23 berkata, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Jadi terjemahan Indonesia ini sebenarnya agak kurang Bapak Ibu. Maksudnya begini, dalam bahasa Yunani kata pertama untuk menggunakan kata himatia. Himatia itu, dan kata kedua menggunakan kata kitona. Himatia itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kembali lagi ke pasal 19 ayat 23. Ya. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian. Itu pakai kata himatia. Lalu membaginya menjadi 4 untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya pakai kata kitona. Jadi himatia itu pakaian dalamnya, lalu kemudian kitona itu jubahnya. Nah kalau pakaian luarnya sudah dibagi, dan sekarang pakaian dalamnya juga diambil untuk diundi, maka maka prajurit-prajurit ini benar-benar sudah menelanjangi Yesus. Maka pendeta Stephen Tong mengatakan, Kristus raja yang telanjang. Dia raja yang betul-betul telanjang, Bu. Tidak tersisa satu apapun. Jadi memang Kristus telanjang. Kristus menjadi telanjang supaya manusia berdosa tidak telanjang di hadapan Allah. Amin. Yesus menjadi telanjang supaya kita tidak telanjang di hadapan Allah. Kita berdiri dengan kepala tegak karena kita diberi pakaian kemuliaan dari ketelanjangan Kristus. Jadi dia telanjang supaya kita tidak telanjang. Dia malu supaya kita tidak malu. Dia dihina supaya kita tidak dihina. Dia disiksa supaya kita tidak disiksa. Dia ditelanjangi supaya kita tidak ditelanjangi di hadapan Allah. Karena pada dasarnya memang kita harus ditelanjangi. Pada dasarnya memang kita harus dipermalukan. Pada dasarnya memang kita harus berdiri di hadapan Allah dengan menundukkan kepala, tidak berani tegak berdiri. Tetapi ketelanjangannya membuat kita berdiri dan kita katakan segala kemuliaan bagi Allah. Kita berhak memanggil dia Bapa. Kita berhak untuk mendekati dia. Karena Kristus benar-benar menjadi telanjang. Kita ini telanjang Bapak Ibu. Kita telanjang karena dosa. Jadi Kristus ditelanjangi supaya kita tidak telanjang. Marilah kita belajar saudara. Bahwa Kristus dilepas jubahnya. Supaya dia bisa. Johannes Calvin berkata begini. Marilah kita belajar bahwa Kristus dilepas jubahnya supaya ia bisa memberi kita pakaian dengan kebenaran. Bahwa tubuhnya yang telanjang terbuka terhadap penghinaan manusia supaya kita bisa muncul dalam kemuliaan di depan takhta pengadilan Allah. Ini sesuatu yang sangat berarti. Hari ini firman Tuhan mungkin agak sedikit berat buat Bapak Ibu. Tapi perhatikan baik-baik. Ini pertama prajurit-prajurit ini. Ini hal yang penting sekali untuk kita sadari dan kita renungkan. Tetapi bukan ini yang menjadi sorotan saya. Saya tidak berkhotbah tentang ini. Tapi yang menjadi sorotan utama saya adalah tindakan para prajurit ini di atas salib. Tindakan prajurit-prajurit ini di bawah kaki salib itu. Di atas salib ada Kristus yang menderita. Ada Tuhan yang sengsara. Ada Tuhan yang tersalib, ada Tuhan yang telanjang, ada Tuhan yang disiksa, dihina. Namun di kaki salib ini ada manusia-manusia yang begitu bersenang-senang. Acuh tak acuh dengan semua peristiwa yang terjadi. Di atas salib sementara tergantung dia yang memikul seluruh dosa dunia ini, seluruh dosa kita. Namun di kaki salib ada dunia yang tidak jemu berbuat dosa. Di atas salib dia menderita, dia harus minum cawan racun itu. Tapi di bawah kaki salib ada manusia-manusia yang bersenang-senang dengan hidupnya. Saudaraku yang saya kasihi, William Barclay berkata, tiada gambaran yang begitu jelas menunjukkan sikap masa bodoh dunia terhadap Kristus. Di salib, Kristus sedang mati disertai penderitaan yang terdalam. Dan di kaki salib para serdadu membuang undi. Seolah-olah apa yang terjadi di kayu salib itu bukan apa-apa. Yang menjadi tragedi bukanlah permusuhan dunia ini terhadap Kristus, saudara-saudara. Melainkan sikap masa bodoh dunia yang memandang kasih Allah seolah-olah kasih itu tidak berarti apa-apa. Jadi di salib itu Kristus tergantung, menderita, darahnya bercucuran, tubuhnya hancur. Tapi di kaki salib ada manusia-manusia yang acuh tak acuh. Masa bodoh bersenang-senang, berjudi di bawah kaki salib itu. Benar sekali saudara, sesungguhnya prajurit-prajurit itu adalah perwakilan, representasi dari kita yang saat ini semua yang hadir di tempat ini, yang di rumah, yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan sudah menderita, sengsara dan aniaya di salib untuk kita. Ya, namun banyak dari kita yang masih bersikap acuh tak acuh, masih bersikap masa bodoh, masih hidup dalam dosa, malas pelayanan, malas berdoa, malas bergumul,
malas cool, malas praise and worship, dan macam-macam. Malas ikut Yesus, malas iring Yesus. Ini tidak berbeda jauh dengan prajurit-prajurit yang ada di kaki salib itu. Sama seperti para prajurit itu, kita juga sangat dekat dengan salib. Kita berada di dekat kaki salib. Buktinya apa? Kita beragama Kristen, Pentakosta lagi, karismatik. Amin Bapak Ibu. Beragama Kristen, dibaptis dalam nama Tritunggal, dibaptis selam pula. Haleluya. Ya. Lalu kemudian apa lagi? Rajin gereja, 1 minggu bisa 6 kali. Ya. Rajin ikut kor, rajin ikut paduan suara. Mempunyai kalung salib dan aksesoris-aksesoris lainnya. Di mobil, di rumah, di kantor, di sekolah, di mana-mana. Setia ikut perjamuan kudus. Ya. Namun banyak sekali yang bersikap sangat acuh terhadap Kristus. Mari sejenak kita renungkan. Seperti apa Pak Pendeta sikap acuh terhadap Kristus itu? Seperti apa sikap masa bodoh terhadap Kristus itu? Diminta pelayanan gak mau. Diminta berkorban buat pelayanan gak mau. Diminta berdoa malas. Waduh Bapak Ibu saya kalau doa online itu yang hadir cuma saya di majelis. Saya tanya jemaat di mana ya? Alasan inilah, alasan itulah. Banyak sekali alasan. Disuruh datang ibadah minggu, alasan inilah, alasan itulah. Apalagi masa-masa online begini. Dunia ini masa bodoh. Terlebih daripada itu, rajin berbuat dosa. Hidup di dalam dosa, berkubang di dalam dosa. Tidak mau lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang terjadi dalam kehidupannya. Setiap manusia itu punya 1 dan 2 kebiasaan buruk. Yang dia simpan rapi sekali. Tidak diketahui oleh suaminya, tidak juga diketahui oleh istrinya. Itu dibawa sampai mati. Itu sikap acuh tak acuh terhadap Kristus, saudara. Dia sudah berkorban sedemikian rupa, berdarah-darah sampai mati. Tapi di kaki salib apa yang kita lakukan? Apakah kita menghargai itu? Dengan memberikan hidup kita kepada Dia seutuhnya, melayani Sang Raja itu sepanjang masa. Selama Tuhan kasih sisa hidup kepada kita, kita lakukan itu. Mengiring Yesus, mengikut Yesus, setia sampai mati. Ada banyak orang yang menyangkal imannya, saudara, di hari-hari susah seperti ini. Ya, di hari-hari susah seperti ini mereka menyangkal imannya. Mereka ikut dunia, yang penting tawaran itu menarik mereka ikut di sana. Banyak sekali orang yang mengkhianati, menginjak-injak darah anak domba Allah itu 2 kali. Tak ada penebusan bagi orang seperti itu. Jadi saudara, kita sama seperti para prajurit ini, kita sangat dekat dengan salib. Kita juga ada di kaki salib. Dengan bukti bahwa kita beragama Kristen, dibaptis dalam nama Tritunggal, baptis selam lagi. Gitu ya, ngambang lagi baptisnya gitu. Ya. Dan macam-macam, namun kita banyak sekali. Ya di atas salib Kristus menderita. Dan di kaki salib sementara bersenang-senang. Dengan kehidupan kita tanpa kita peduli. Ya, ada seorang penjaga rel kereta api di Georgia. Ya, pada suatu hari terjadi peristiwa di mana saudara, ini cerita singkatnya. Ya, kereta api itu membawa ratusan orang di atasnya. Sementara penjaga kereta api ini anaknya tergencet. Ya, dengan bantalan kereta api itu. Pilihannya hanya 2. Dia mau selamatkan orang-orang yang ada di kereta ini, atau dia mau selamatkan anaknya. Dan dia memilih untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di kereta itu, dan dia korbankan anaknya. Itulah gambaran hidup kita seenaknya, saudara. Ya, berdosa seenaknya, hidup menurut kehendak kita sendiri tanpa menyadari hati Sang Bapa yang begitu hancur karena sang anak itu dikorbankan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Jangan menganggap saudara bahwa hanya prajurit-prajurit saja itu yang bersifat tidak peduli atau acuh terhadap penderitaan Kristus atau kasih Allah. Kita juga bisa berbuat seperti itu dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar Injil, mendengar firman, lalu kemudian kita bersikap acuh tak acuh. Kita tidak melakukannya dalam kehidupan kita. Itu sama dengan kita tidak peduli terhadap Kristus. Anda mungkin terlalu peduli terhadap gereja, memberikan perpuluhan. Anda memberikan perpuluhan kepada pendeta, Anda peduli terhadap ibu pendeta, bapak pendeta, Anda peduli terhadap sesama teman Kristen dan sebagainya. Tetapi kalau Anda tidak peduli terhadap Kristus, bersikap acuh tak acuh, maka Anda sendiri sama dengan prajurit-prajurit ini. Jadi jangan berpikir saya membantu gereja, saya membantu Pak Pendeta, terus hidup cuek seenaknya. Itu sama saja
tidak peduli terhadap Kristus. Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, sesungguhnya bukan hanya sikap acuh tak acuh yang ditampilkan para prajurit, tapi ada satu sikap lagi. Ya, ada hal lain yang lebih tragis lagi, saudara. Daripada itu, ini di atas salib ada Kristus yang menderita, namun di bawah kaki salib ada orang-orang yang mencari keuntungan dari salib itu, yaitu membuang undi. Hal yang sama terjadi juga pada kita hamba-hamba Tuhan, para pelayan, ya, para pendeta, para hamba Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya menganggap pemberitaan tentang Kristus itu hanya sebagai apa? Hanya sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, ini orang-orang pertama. Orang pertama ini kiranya firman Tuhan ini menegur kita, supaya kita yang bersikap acuh tak acuh, maupun yang mencari keuntungan dari pemberitaan tentang salib, dan membawa kita kembali kepada sikap yang benar terhadap Kristus, yaitu menghormati, menghargai kematiannya. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Nah yang kedua, kelompok orang yang kedua adalah dua penjahat. Jadi kelompok orang pertama ini adalah prajurit-prajurit. Kelompok yang kedua adalah para penjahat. Yohanes 19 ayat 18 berkata begini, jadi ada orang lain yang ada di sekitar salib itu juga, yaitu dua orang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Dan di situ ia disalibkan dan mereka bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengahnya. Itu tercatat lebih lengkap dalam Lukas pasal 23. Ayat 32 sampai 33. Di situ dikatakan, dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi sama seperti pakaian Kristus yang diundi, sudah dinubuatkan, ini juga sudah dinubuatkan di Yesaya 53 ayat 12b, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi 700 tahun sebelum Yesaya menulis ini sudah dinubuatkan bahwa Kristus itu terhitung di antara para pemberontak-pemberontak. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang mencengangkan kita, bahwa Kristus bukannya disalibkan bersama dua muridnya. Kenapa dia tidak disalibkan bersama Thomas dan Petrus? Kalau saja Kristus tidak disalibkan bersama dengan dua muridnya, dua penjahat, maka dia disalibkan bersama dengan dua muridnya. Karena apa? Petrus bukan, aku mau mati bersama-sama dengan engkau. Thomas pun berkata begitu. Ya, Lukas 22 ayat 3. Jawab Petrus kepada Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ini kata Petrus loh. Jadi kalau Yesus disalibkan bersama dua murid, maka dua murid itu pasti Petrus dan satu Thomas. Yohanes 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid lain, marilah kita pergi juga mati bersama-sama dengan dia. Jadi kalau Kristus tidak disalibkan bersama dua penjahat itu, berarti Kristus disalibkan bersama dua murid ini. Karena mereka bersedia mati bersama dengan Kristus. Matthew Henry berkata, siapa yang menemaninya saat dia mati? Bersama-sama dengan dia disalibkan dua orang lain. Jika saja mereka menangkap dua dari antara muridnya dan menyalibkan mereka juga bersama-sama dengan dia, hal itu pasti menjadi sebuah kehormatan baginya. Akan tetapi jika orang-orang yang seperti ini mengambil bagian dalam penderitaannya, maka hal itu akan terlihat seolah-olah mereka juga bersama-sama dengan dia, dengannya dalam menanggung hukumannya. Karena inilah ditetapkan bahwa orang-orang yang menemani dalam penderitaan ini adalah para pendosa yang paling jahat, supaya dia dapat menanggung celah kita, dan dengan demikian upah dan kemuliaan itu menjadi milik Kristus saja. Jadi memang dia tidak bisa disalibkan dengan murid-muridnya. Kalau dia disalibkan dengan murid-muridnya, berarti dua muridnya itu juga ikut menanggung dosa dunia. Mereka mengambil bagian kemuliaan itu. Maka Kristus harus disalibkan bersama dengan dua penjahat yang paling tercela dan yang paling jahat, supaya kemuliaan itu hanya bagi Kristus. Amin Bapak Ibu. Bukan bagi murid-muridnya. Nah ini penjahat-penjahat ini. Nah apa yang menarik dari penjahat ini saudara? Secara singkat saya mau katakan. Ada penjahat yang bertobat, tapi kemudian ada penjahat yang tidak bertobat. Penjahat yang tidak bertobat itu mencela Yesus. Mencela Yesus, sementara penjahat yang bertobat ini berbicara yang baik tentang Yesus. Bahkan dia katakan, Tuhan, ingatlah aku ketika engkau datang. Maka Tuhan berkata kepada dia, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Saudara, sikap kita kadang-kadang seperti dua penjahat ini. Kita berada dekat salib Yesus. Ketika kita diperhadapkan pada persoalan dan masalah, kita bersikap seperti penjahat yang jahat ini. Kita menuduh Yesus. Kita mengkritik Yesus. Kita menyalahkan Yesus. Bahkan kita tidak percaya pada kuasanya.
Kita menjadi begitu khawatir dan ketakutan dalam hidup ini. Penjahat yang tidak bertobat ini sama seperti itu saudara. Ketika tergantung di salib, dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia mencela Yesus. Dia mengatakan seolah Yesus tidak mampu untuk melakukan apapun. Sementara penjahat yang satu berkata, kita layak mendapatkan hukuman ini. Sementara dia, orang benar, tidak layak mendapatkan hukuman itu. Penjahat yang bertobat ini, dia sadar saudara, bahwa ada kehidupan di balik kematian. Dia sadar bahwa Kristus ini pada saat ditangkap, dipukul, disiksa, dihina, dia tidak pernah berkata-kata kotor. Malah dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penjahat ini mungkin mendengarkan itu saudara. Dan dia melihat bahwa orang yang disalibkan adalah orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu dia sadar. Dan dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku ketika Engkau datang. Kita sikapnya seperti itu saudara. Kita berada di bawah kaki salib, tapi kita bersikap seperti penjahat yang jahat ini, yang tidak bertobat. Ketika Tuhan izinkan persoalan, pergumulan, datang dalam kehidupan kita. Kita menderita, kita bergumul setiap hari, kita berdoa, tetapi tidak ada jawaban. Kita berdoa, tetapi sepertinya doa kita itu tertahan di langit-langit rumah. Sepertinya Tuhan itu terlalu jauh bagi kita. Lalu kemudian kita mulai berandai-andai. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai tawar hati. Kita tidak mau lagi berdoa. Kita mulai mengeluarkan kata-kata kutuk. Kita mulai mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan. Kita mulai mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah menganggap bahwa Tuhan tidak sanggup untuk menolong kita. Ini tipenya sama seperti penjahat yang jahat ini. Tetapi juga ada orang Kristen yang berada di bawah kaki salib itu menderita begitu luar biasa. Tetapi mereka tetap seperti penjahat yang baik ini. Mereka katakan, Tuhan, ingatlah akan aku. Mereka berdoa demikian, saudara. Jadi ini kita berada di bawah kaki salib. Sikap kita sama juga dengan kedua penjahat ini, saudara. Ya, kedua penjahat ini. Bagaimana mungkin ada banyak ini, saudara. Tapi saya singkat. Ini pengajarannya banyak. Bisa nanti kita lama. Ya. Nah, jadi penjahat yang tidak bertobat ini, kemudian dia mengharapkan pertobatan juga, tapi sudah terlambat bagi dia. Oleh karena itu, saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Yesus, bukan hanya dua penjahat ini saja yang ada di kaki salib. Kita semua juga ada di sana. Kita sedang menerima hukuman yang sama mungkin. Kita sedang menerima pencobaan yang tidak sama tapi berbeda. Dengan kadar kekuatan, kemampuan yang berbeda. Yang kita terima dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap saudara? Apakah kita meniru penjahat yang bertobat ini? Atau kita meniru penjahat yang tidak bertobat ini? Apakah kita bersungut-sungut, kita marah, kita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, kita jadi tawar hati, nggak mau ke gereja lagi, nggak mau berdoa lagi, nggak mau baca Alkitab lagi, nggak mau praise and worship lagi, nggak mau melakukan kegiatan rohani lagi, karena Tuhan nggak jawab doa saya, persetan saja saya nggak mau lagi berhubungan dengan kegiatan-kegiatan rohani, dan macam-macam sebagainya. Ya, dia mulai berkata-kata seperti orang yang linglung, seperti orang yang sakit jiwa dan macam-macam sebagainya. Ya, pendeta datang, kenapa nggak datang ke gereja? Lagi malas Pak ke gereja. Ya, ke gereja berdoa terus juga nggak ada jawaban, apalagi masa pandemi seperti ini, sulit sekali pekerjaan sulit, usaha sulit, bisnis sulit, anak-anak juga mengalami masalah dan macam-macam sebagainya. Saya rasanya sudah tawar hati, rasanya Tuhan itu nggak ada lagi. Seperti itu. Apakah saudara seperti itu? Atau saudara berkata seperti penjahat yang bertobat ini, Tuhan, aku mau tetap di sini. Tolonglah aku. Aku tahu Engkau sanggup menolongku Tuhan. Penjahat yang bertobat ini berkata seperti itu, saudara. Ingatlah akan aku ketika Engkau datang. Berarti dia percaya akan ada kehidupan di balik kematian ini. Dia percaya bahwa Kristus yang tersalib itu adalah Raja yang memberi kehidupan kepada dia. Dia sadari itu, saudara. Kalau kita sadari itu dalam hidup kita, maka kita tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu marah. Persoalan dan masalah itu tidak lebih daripada kekuatan kita. Saat dia memberikan pencobaan itu, dia memberi kita kemampuan untuk siap menanggungnya. Dan dia pasti akan memberi kita pertolongan. Hari-hari ini, saudara, kita semua punya pergumulan. Kita semua punya tantangan hidup, masalah dalam perusahaan kita, dalam usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, ekonomi keluarga kita, dan macam-macam sebagainya. Saya tahu saudara hadir hari ini karena butuh Tuhan. Amin. Amin. Atau orang Kristen datang gereja. Engkau hadir hari ini karena engkau butuh firman Tuhan sebagai kekuatan bagimu. Pulang dan renungkanlah baik-baik Tuhan. Saya mau jadi penjahat yang bertobat. Saya butuh Yesus. Saya butuh keselamatan. Terlebih daripada itu, penjahat yang bertobat ini, saudara, dia tahu bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Kristus. Oleh karena itu dia berkata, Tuhan ingatlah akan aku. Kalau ada di antara saudara
yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, izinkanlah Kristus masuk dalam hatimu dan terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, supaya engkau menjadi sama seperti penjahat yang bertobat ini. Tapi kalau engkau ada di gereja tapi engkau mengeraskan hatimu, tidak izinkan Tuhan masuk untuk bertakhta sebagai raja, itu persoalan yang serius, saudara. Engkau menjadi Kristen KTP, engkau hadir di gereja, tapi kerajaan sorga jauh dari hidupmu. Ini penting untuk kita renungkan. Yang ketiga, yang hadir di situ, saudara, adalah perempuan-perempuan. Jadi kelompok pertama adalah prajurit-prajurit Romawi. Kelompok kedua adalah perempuan-perempuan. Kelompok ketiga yang juga hadir dan dekat dengan salib adalah perempuan-perempuan. Ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Perempuan-perempuan ini adalah satu, Maria ibu Yesus, lalu saudara Maria ibu Yesus ini, lalu yang kedua Maria istri dari Klopas, ya, lalu yang ketiga Maria Magdalena. Jadi ada 3 Maria hadir di sana. Ada 3 Maria. Perempuan-perempuan ini tetap menyertai Yesus sepanjang jalan Via Dolorosa. Dan pengiringan itu berakhir di Bukit Kalvari. Nah, saudaraku, sebenarnya ada risiko yang berat sekali bagi orang-orang yang menunjukkan sikap pro bagi orang yang tersalib. Namun, bahaya itu tidak dipedulikan oleh perempuan-perempuan. Ini beda, saudara, dengan Petrus. Ketika dia menyangkal Yesus. Orang tanya, kamu juga temannya dia? Enggak, saya enggak kenal dia. Kamu juga sama-sama dengan dia? Enggak, saya enggak kenal dia. Beda enggak? Beda. Ketika orang-orang menanyakan kepada Petrus, itu teman kamu kan? Dia nyangkal, dia sangkal. Tapi perempuan-perempuan ini, saudara, berani mengikuti Yesus sepanjang jalan Via Dolorosa sampai ke Bukit Kalvari. Artinya mereka betul-betul mempertaruhkan hidupnya, ya, dan mereka siap mati jika ketahuan bahwa mereka ada di pihak Yesus. Tapi mereka tidak peduli itu. Mereka tetap berjalan bersama dengan Yesus. Menangis sepanjang jalan, ya, sampai kepada Bukit Kalvari. Nah, mereka ini adalah perempuan-perempuan yang sangat dekat dengan Yesus. Salah satu yang menarik, saudara-saudara, untuk disimak adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena ini adalah perempuan yang pernah dilepaskan oleh Yesus dari 7 setan. Itu ditulis di Markus 16 ayat 9 dan Lukas 8 ayat 2. Jadi Maria Magdalena ini, saudara, setelah Markus 16 ayat 19, setelah Yesus bangkit pagi-pagi, pada hari pertama minggu itu ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan padanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ini perempuan luar biasa. Perhatikan, Maria Magdalena. Lukas 8 ayat 2, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi ini ada 3 Maria, tapi satu Maria yang paling menarik, Maria Magdalena. Dia pernah dilepaskan 7 setan yang jahat dari dirinya, dan setelah setan-setan itu pergi dan dia bebas, maka dia mengiring Yesus kemanapun pergi. Bahkan dia rela mempertaruhkan hidupnya untuk mengiring Yesus sepanjang Via Dolorosa sampai Bukit Kalvari. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ia tentu merasa bahwa Yesus pernah menolong dia, dan karenanya ia menunjukkan kasihnya kepada Yesus sampai akhir. Sebagai murid yang begitu setia, kita mungkin, saudara-saudara, pernah dibebaskan dari 7 setan seperti Maria. Kita mungkin tidak pernah dibebaskan dari 7 setan seperti Maria Magdalena ini. Tetapi kalau kita betul-betul adalah orang Kristen yang sejati, maka kita sudah bebas dari neraka. Amin, Bapak Ibu. Kita sudah bebas dari kematian yang kekal. Kita sudah ditebus dari kutuk dosa. Bukankah kita seharusnya mempunyai kesetiaan lebih daripada Maria ini? Maria hanya dilepaskan dari 7 setan. Tapi Bapak Ibu dan saya, kita dilepaskan dari kematian kekal. Kita dilepaskan dari neraka. Kita diberikan hidup yang kekal. Bagaimana mungkin kita tidak setia lebih daripada Maria Magdalena ini? Bagaimana kita tidak bisa mempertaruhkan hidup kita kepada Kristus lebih daripada Maria Magdalena ini? John Calvin berkata, alangkah memalukannya jika rasa takut terhadap salib menahan kita dari mengikuti Kristus. Pada waktu kemuliaan dari kebangkitannya diletakkan di depan mata kita, sedangkan perempuan-perempuan itu tidak melihat apapun di dalamnya. Maksud Calvin begini, perempuan-perempuan itu belum menyaksikan kematian dan kebangkitan Kristus. Bahkan mereka belum menyaksikan kebangkitan Kristus, tapi mereka sungguh-sungguh percaya
dan yakin kepada Kristus, bahkan mengiring Kristus. Kalau dibandingkan dengan kita zaman sekarang ini, kita sudah melihat Kristus mati dan bangkit bagi kita. Ia naik ke surga dan sebagainya. Kalau ternyata kita tidak mempunyai keberanian atau kesetiaan seperti mengikut Kristus seperti Maria ini, maka kita betul-betul memalukan. Ya, kita sudah menyaksikan itu, saudara. Kristus sudah mati bagi kita. Dapatkah kita menunjukkan kasih dan kesetiaan kita kepada Dia? Seperti para rasul, tokoh-tokoh Alkitab lainnya menunjukkan kesetiaannya kepada Kristus sampai mati syahid. Misalnya Stefanus, Petrus, Paulus, Andreas, para misionaris, para penginjil. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita rela mati demi Kristus? Wah, tunggu dulu Pak. Kalau menginjil, saya masih takut Pak. Saya takut menceritakan Kristus kepada orang lain. Ada jemaat yang bilang begitu Pak. Ya, saya memang setia Pak, ke gereja aja deh, cukup. Tapi kalau menceritakan tentang Kristus, rasa-rasanya masih agak sulit Pak. Lalu ibu bapak cerita apa? Ya kalau cerita-cerita hal-hal yang ngarol ngidul, gosip, fitnah, berita-berita hoax, wah itu boleh Pak. Tapi bercerita tentang Kristus. Bagaimana mungkin kita memenangkan jiwa saudara-saudara? Bagaimana mungkin kita bawa jiwa kepada Kristus dan menunjukkan kesetiaan kita kalau kita malu untuk bercerita tentang itu? Berapa kali Bapak Ibu bercerita tentang Kristus kepada orang lain? Ada sebuah lagu berkata begini. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar dan seterusnya. Ini lagu dikarang oleh seorang gadis bernama Arabella. Gadis yang berusia 19 tahun, dia giat sekali dalam penginjilan saudara-saudara, tapi dia divonis sumsum tulang belakangnya bermasalah. Sehingga dia harus tidur di tempat tidur beberapa bulan. Di tempat tidurlah dia karang lagu ini. Di Indonesia kan suka menuturkan di kidung jemaat. Suka menceritakan tentang Kristus kepada orang lain. Saya tantang Bapak Ibu pagi hari ini. Sudah berapa kali engkau bercerita tentang Kristus kepada orang lain? Bahwa Dia Allah yang luar biasa, bahwa Dia Allah yang menolongmu, bahwa Dia Allah yang memberi hidup yang kekal kepadamu. Sudah berapa kali saudara? Sampai di surga Tuhan kan nanya, kamu punya anak cowok berapa, cewek berapa? Punya saldo berapa Pak? Usahanya apa? Dia nanya berapa jiwa yang sudah Anda menangkan? Firman Tuhan berkata, 1 jiwa bertobat, kerajaan surga bersuka cita. 1 aja. 1. Saya sedang menginjili seorang yang saya bertemu di jalan, saudara. Dia suka dorong pintu di kereta lalu dia jual Pak ke perumahan-perumahan. Kebetulan memang saya butuh pintu untuk rumah saya, lalu saya ngobrol sama dia Saya dengan istri saya ngajak dia pergi beribadah di Bogor. Kebetulan saya diundang untuk meletakkan batu pertama pembangunan villa seorang saudara di Bogor sana. Lalu saya ajak dia, saya bilang, Mas, mau nggak ikut sama saya? Boleh. Di mobil kami putar lagu rohani Pak. Saya bilang, Mas, nggak alergi lagu rohani ini? Enggak. Istri saya sudah lihat-lihat saya. Tapi saya harus memberitakan Injil. Ya Pak ya? Saya harus memberitakan Injil. Dan dia dekat dengan saya. Tadi dia masih WA saya lagi. Pak, saya nggak punya uang makan Pak, bisa nggak kasih saya cepet? Haleluya. Tapi saya diam aja karena saya tidak mau mengajar dia seperti itu. Ya, begitu. Saya pelan-pelan mengiring dia. Banyak saudara. Saya itu suka bercerita tentang Kristus. Senang sekali. Kadang-kadang istri saya cubit saya. Bercerita saudara. Apakah saudara bercerita? Kesimpulannya dan penutup. Supaya jangan panjang. Saya sudah makan, soalnya Bapak Ibu belum makan. Ya. Sebagai orang Kristen pertama, dapat dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dekat dengan salib Kristus. Tetapi yang penting bukan apakah kita dekat dengan salib Kristus, tetapi apa yang kita lakukan di bawah salib itu. Apakah kita bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli dengan pengorbanan Kristus seperti para prajurit di kaki salib itu? Atau apakah kita enggan percaya kepada Kristus seperti penjahat di sisinya yang menghujat dia dan tidak bertobat? Atau apakah kita seperti penjahat yang satunya yang bertobat dan beriman kepada Kristus serta mau mengiring Yesus dengan semua harga di baliknya? Ataukah kita mau seperti dilakukan perempuan-perempuan dekat salib ini,
Mereka setia mengiring Yesus sekalipun ancamannya adalah nyawa mereka. Di posisi mana? Di kelompok mana saudara berada? Di kelompok prajurit-prajurit kah? Di kelompok perempuan-perempuan ini kah? Atau di kelompok para penjahat ini? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita pemain musik. Mari. Kita naikkan pujian yang tadi apa namanya? Saya dengan Bro Eben ini luar biasa kalau MC ya. Kalau song leader luar biasa. Saya berdoa supaya Tuhan berkati rumah tangganya. Saya berdoa dia terus supaya dia punya momongan. Saya doakan saudara-saudara, benar-benar saya doakan. Saya tidak berbohong dari mimbar. Saya doakan dia di mobil, saya tumpang tangan. Tuhan memberkati dia dengan istrinya supaya mereka beroleh keturunan. Dan kita doakan dia saudara. Ini luar biasa saudara ini. Pimpin pujian saya bersemangat. Kalau saya bisa lompat, saya lompat Pak Henry. Tapi enggak, saya takut lompat terus terjengkang, kan gak jadi khotbah Pak. Begitu. Luar biasa Bapak Ibu. Mari kita semua berdiri, mari kita nyanyikan lagu Salibmu karena salibmu. Karena salibmu Ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk memulihkan mujizat-Mu. Dari pertama kita lakukan pujian ini saudara. Amin Yesus. hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Amin Yesus. Darah-Mu Menyucikan, pulihkan hatiku. ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Amin Yesus, amin. Kuasa-Mu Sanggup menyembuhkan. Oh haleluya Yesus. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu aku hidup Tuhan. Ku hidup, Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
Tuhan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Bapa, haleluya. Kami hidup karena salib-Mu Tuhan. Kami ada sampai sekarang karena salib-Mu. Engkau memberi kehidupan kepada kami, kehidupan yang tidak hanya sekedar hidup di dunia ini, tapi kami mengalami kehidupan yang kekal. Kami tidak dihukum di neraka, kami tidak mati selama-lamanya dalam dosa kami, tapi Engkau sudah menebus kami Tuhan. Biarlah kami pilih hari ini, kami menjadi seperti prajurit-prajurit ini, kami menjadi seperti penjahat ini dah, atau kami menjadi seperti perempuan-perempuan ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu menuntun kami Tuhan, untuk kami bersikap dalam kehidupan kami ini, bahwa kami sungguh-sungguh setia kepada Engkau apapun terjadi, bahwa kami sungguh-sungguh memperhatikan pekerjaan-Mu, hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan, dan kami diberkati setiap hari. Biarlah firman ini memberi kekuatan bagi kami Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihibur, yang hilang pengharapan diberi kepastian bahwa masa depan itu ada bagi kami masing-masing. Amin. Hari ini mungkin ada di sana saudara-saudara ini yang bergumul dengan pekerjaannya, yang bergumul dengan usaha bisnisnya sedang mengalami kelesuan, perekonomian keluarga yang sedang morat-marit, kehidupan anak-anak yang tidak menentu, studi mereka juga yang tidak berjalan baik. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat-Mu atas mereka masing-masing Tuhan. Berikan hikmat pengetahuan, berikan kekuatan kemampuan supaya mereka mengambil keputusan yang tepat di dalam setiap persoalan yang mereka hadapi Bapa. Hamba tahu Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, bergantung kepada Engkau. Engkau akan menolong dia tepat pada waktunya Bapa. Sendengkan telinga pendengaran-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, dan tolong kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini Bapa. Berkati kehidupan mereka Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka tidak tawar hati di masa-masa sulit ini. Mereka tidak hilang pengharapan di masa-masa sulit ini. Mereka terus percaya kepada, bersandar kepada Engkau. Mereka berkata seperti Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan, tapi aku tetap beria-ria di dalam Tuhan Allah penyelamatku. Terima kasih banyak Bapak. Inilah iman kami Tuhan. Teguhkan dengan firman-Mu Bapa. Biarlah kami tetap setia kepada Engkau sampai kami mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan ini. Lakukanlah dalam kehidupanmu setiap hari. Maka engkau akan melihat Tuhan memberkati engkau luar biasa. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati setiap propertimu dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini Tuhan, dari Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, pengasihan, penghiburan, dan penyertaan dari Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai engkau mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Berkat besar ini kita terima di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Silakan duduk dan mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu.